Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa sekalian yang sedang mempelajari mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini saya Siti Nurul Fauzia akan menjelaskan lebih tepatnya sharing tentang apa saja ya hambatan ekonomi dilihat dari perkembangan ekonomi, kemudian dilihat dari kurs mata uang, dan yang terakhir adalah dilihat dari sistem perekonomian makro ya. Jadi ini ada 3 hal ya yang bisa kita lihat aspek-aspek tersebut bagaimana terjadi sebuah hambatan ekonomi ya. Pertama adalah dari perkembangan ekonominya, yang kedua adalah dari kurs mata uangnya, dan yang ketiga adalah sistem perekonomian makro ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih ya, ada hal tertentu yang akan saya jelaskan sebelumnya. Nah, sejumlah hambatan ekonomi yang muncul antara lain perkembangan ekonomi ya, infrastruktur dan kurs atau nilai tukar ya. Perbedaan kondisi perekonomian itu akan mempengaruhi perencanaan perdagangan internasional, terutama dalam kepemilikan dan berbagai faktor dalam kegiatan operasional. Namun demikian ya, semua hambatan ini ya dirasakan akan semakin berkurang dan hampir setiap negara itu menghilangkan seluruh hambatan ekonominya karena ingin melakukan perdagangan internasional atau perdagangan bebas yang memang ternyata dirasa itu lebih menguntungkan ya. Apalagi sekarang udah revolusi industri 4.0 ya, dimana kita udah pakai internet dan segala pengiriman jasa yang luar biasa antar negara. Artinya setiap negara itu sekarang sudah menghilangkan atau berusaha jangan lagi dianggap ini sebagai sebuah hambatan gitu ya. Tapi kita akan melihat bagaimana sih hambatannya terhadap masing-masing aspeknya yang tadi kita bacakan ya. Yang pertama itu adalah dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini sebagai hambatan dalam perdagangan internasional ya adalah ya bagi negara yang kurang berkembang ya, atau kita sebutnya less developed country atau LDC. Nah, negara yang berkembang ini kan ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan layanan negara tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang ada pada negara tersebut. Kalau misalnya rendah pendapatan per kapitanya, pendapatan negaranya rendah, berarti kan otomatis orang-orang di situ daya belinya juga akan rendah. Nah, namun demikian, itu kan analoginya ya, bagaimana pendapatan per kapita pada negara yang kurang berkembang itu rendah, maka asumsinya adalah asumsinya adalah dia akan mempunyai daya beli yang rendah pada masyarakatnya. Nah, namun demikian, perdagangan internasional dengan negara yang kurang berkembang tetapi punya penduduk yang besar ya, ternyata memiliki potensi bagi perdagangan yang khususnya adalah barang konsumsi. Walaupun negara tersebut itu memang masih kurang berkembang, tetapi ternyata masyarakatnya itu jumlahnya banyak. Berarti kan kalau masyarakatnya banyak, mereka akan butuh konsumsi, butuh barang yang dikonsumsi, meskipun daya beli mereka rendah ya. Tapi untuk melakukan perdagangan internasional, nah besar untuk potensinya untuk barang konsumsi ini. Nah, pada umumnya pemerintah di negara kurang berkembang ini akan membeli teknologi baru untuk apa? Meningkatkan ya infrastrukturnya.
tingkat perkembangan suatu negara ini ditunjukkan dengan infrastruktur yang dimilikinya. Mulai dari sekolahnya bagaimana, rumah sakitnya udah maju belum, sistem komunikasi, sistem distribusi komersial, fasilitas fisiknya yang mendukung kegiatan perekonomian seperti jalan rayanya, bandaranya, jalan kereta apinya, ataupun kondisi dermaganya. Kemudian ada penjelasan Bank Dunia menggunakan pendapatan per kapita dalam membedakan satu negara dengan negara lain. Ya. Kemudian pengelompokan negara menurut pendapatan per kapita tersebut dimanfaatkan untuk menentukan pasar sasaran bagi negara yang akan melakukan perdagangan internasional. Selain itu, perekonomian dunia juga meliputi berbagai kelompok yang bukan didasarkan pada per kapita tadi ya, pendapatan per kapita tadi, namun berdasarkan pengklasteran geografis ya. Artinya kalau dilihat dari perkembangan ekonomi, ternyata bagi negara kurang berkembang, pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan atau mengasumsikan bahwa kemungkinan besar daya beli masyarakat pada negara tersebut rendah. Maka itu bisa dianggap sebagai sebuah hambatan untuk melakukan perdagangan internasional. Tapi tadi ada beberapa case atau beberapa kondisi real bahwa ternyata memang walaupun negara tersebut dianggap sebagai yang negara kurang berkembang, tapi kalau misalnya masyarakatnya banyak, bisa ada celah untuk melakukan perdagangan internasional, yaitu perdagangan barang yang dikonsumsi. Itu ya catatan yang pada aspek pertama. Kemudian pada aspek selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana terhadap kurs atau nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang itu adalah perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Ya, jadi kita membandingkan mata uang negara dengan negara yang lain. Nah, ini kan bervariasi nih, ya. Artinya selalu mengalami perubahan dari hari ke hari, ya. Kita mungkin sering melihat tuh di surat kabar atau mungkin di internet, wah nilai rupiah nih lagi naik, nilai rupiah lagi turun ya. Itu kan bervariasi, naik turunnya itu bervariasi. Kemudian nilai tukar mata uang tersebut penting karena ternyata mempengaruhi apa? Mempengaruhi biaya ekspor dan impor. Bila misalnya kita anggap rupiah, bila rupiahnya turun relatif terhadap mata uang negara lain, maka otomatis harga barang ekspor kita menjadi lebih rendah. Sedangkan nilai impor dari negara tersebut relatif lebih tinggi, ya dong. Ya kan kita mengekspor nih barang dari kita jual keluar, tapi rupiah lagi turun. Nah, maka ekspor kita menjadi lebih rendah. Sebaliknya, kalau kita mengimpor barang ya dari negara tersebut jadi relatif lebih tinggi. Ada kalanya pemerintah itu memang dapat mengubah nilai tukar mata uang melalui yang namanya kebijakan fiskal. Ada kalanya memang terjadi kebijakan dari pemerintah tadi ya. Devaluasi juga dapat digunakan untuk menurunkan nilai tukar mata uang sebuah negara terhadap negara lain. Dengan menurunnya nilai mata uang tersebut akan mendorong penjualan produk domestik dan kepariwisataan. Sementara itu, revaluasi ditunjukkan untuk menaikkan nilai mata uang dalam hubungannya dengan mata uang negara lain. Namun hal ini jarang dilakukan. Artinya kalau kita uangnya lagi turun dibandingkan dengan nilai mata uang yang lain, akan mempengaruhi yang kita jual itu ya, ekspor impornya. Nah, itu kalian bikin aja analoginya bagaimana ya. Intinya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian makro. Pada umumnya negara industri itu punya sistem ekonomi berdasarkan pada sistem perdagangan swasta ya. Atau mungkin kalian pernah mendengar istilah kapitalisme atau perekonomian pasar.
Nah, pada sistem perekonomian ini para pebisnis atau wirausaha berusaha nih memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Ya. Pemerintahnya cenderung menjadi pengawas aja ya atau pengontrol kepemilikan bisnisnya, keuntungannya dan alokasi sumber dayanya. Nah, persaingan dalam bisnis cenderung akan mengatur kehidupan perekonomian, menciptakan kesempatan dan memberikan tantangan untuk kesuksesan bisnis. Kondisi ini juga akan mempengaruhi jenis persaingan yang ada. Artinya, kalau misalnya ekonomi makro ya, kita misalnya negaranya industri, misalnya negara industri itu kan dia udah sistemnya itu kapital ya. Bagaimana swasta itu memerankan peran yang luar biasa ya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau udah swasta yang megang, otomatis kan pemerintah cuma ngawasin aja tuh ya. Kalau udah swasta yang megang kan sistem persaingannya dahsyat ya, luar biasa. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi perekonomiannya dalam sebuah negara tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, itu adalah penjelasan mengenai hambatan ekonomi dari 3 aspek. Yang pertama, perkembangan ekonominya, yang kedua, kurs mata uangnya, dan yang ketiga adalah perekonomian makro. Mudah-mudahan video ini membantu rekan-rekan sekalian memahami untuk mata kuliah pengantar bisnis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.